terkena karma, AHY tidak bakal jadi presiden. Istilah karma akhir-akhir ini cukup sering muncul di media sosial dan dikaitkan dengan Ahok. Contoh terbaru adalah Rizik Syihab yang kini mendekam di penjara, disebut-sebut sebagai terkena karma akibat ulahnya terhadap Ahok. Gara-gara hasutan Rizik Syihab dan kelompok-kelompok ormas yang berafiliasi dengan padanya, Ahok sejak Oktober 2014 menjadi Gubernur DKI Jakarta akhirnya kalah dalam Pilgub DKI 2017 dan bahkan masuk penjara atas tudingan menista agama Islam. Banyak orang menilai Ahok tidak bersalah dan tidak perlu dihukum selama 2 tahun, apalagi jika alasannya cuma menista agama, dan banyak oknum yang jauh lebih sadis dan mengerikan dalam menfitnah agama lain. Bahkan si Rizik sendiri pun punya jejak soal dugaan penistaan agama Kristen. Tetapi karena adanya aksi demo besar-besaran yang bisa disebut sebagai tekanan massa, maka pengadilan pun menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Ahok. Kasihan para hakim dan jaksa itu, bertahun-tahun belajar ilmu hukum tetapi semua buyar karena tekanan massa selama beberapa hari. Tidak heran jika banyak yang mencibir supaya fakultas hukum dihapuskan saja. Namun ada ucapan Ahok yang fenomenal saat vonis dijatuhkan. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan, demikian kata Ahok. Ahok tentu tidak asal mengatakan sebab dia yakin dirinya tidak bersalah. Pun banyak orang mendukungnya karena memang kadar kesalahannya sumir. Termasuk orang-orang yang notabene juga lebih paham agama, banyak yang berpendapat bahwa Ahok tidak bermaksud menista agama. Kemudian hari ada orang yang tersandung hukum dan dijebloskan ke dalam sel karena kasus-kasus tertentu. Uniknya mereka itu terekam sebagai aktif berdemo dan mendesak Ahok untuk dihukum. Salah satunya adalah Zumi Zola, Gubernur Jambi yang dijebloskan ke penjara karena korupsi. Yang terbaru tapi masih bukan terakhir adalah Rizik Syihab, karena saat ini sejumlah pentolan FPI ormas terhalang sedang berurusan dengan kepolisian gara-gara kerumunan di masa pandemi. Mereka-mereka itulah yang disebut sebagai terkena karma Ahok. Baru-baru ini prahara melanda Demokrat yang dinahkodai AHY. Bahkan kadang kita kepikiran juga jangan-jangan prahara yang melanda partainya adalah juga salah satu yang terdampak karma Ahok itu. Sebagaimana kita tahu, AHY ini juga menjadi pesaing Ahok dalam Pilkada DKI. Pasti diuntungkan dengan stigma yang disandang Ahok sebagai penista agama ketika itu. Meski kalah pada putaran pertama, nampak jelas bahwa pendukungnya banyak dari kalangan massa yang menuntut Ahok dihukum berat. Bahkan beredar dugaan bahwa turunnya fatwa bahwa Ahok telah menista agama adalah peran dari kubunya. Semua memang masih berupa isu ataupun dugaan semata. Dan kini AHY sedang dilanda gonjang-ganjing yang cukup merepotkan. Dia menyebut bahwa kedudukannya sebagai ketum Partai Demokrat hendak dikudeta oleh istana. Belakangan terkuak bahwa yang disebut AHY sebagai orang istana dan berada di lingkar kekuasaan adalah Muldoko, kepala staf kepresidenan. Isu ini menjadi besar karena AHY dengan gagah menulis surat kepada Presiden Jokowi agar mengklarifikasi dugaan terlibatnya Muldoko dalam gerakan yang membuatnya keter-keter itu. Malang bagi AHY ternyata respon dari publik ternyata tidak melalui memperlihatkan keperpihakan kepada dirinya. Banyak yang mencemooh dengan menyebut itu hanya sebuah drama satu babak untuk mencari simpati, berlagak menjadi korban untuk mengundang belas kasihan. Tidak sedikit yang menyayangkan purnawirawan perwira TNI yang masih muda usia itu terlalu gegabah dalam bermain politik, sebab tidak seharusnya dia menyikapi peristiwa itu dengan cara yang sangat terbuka seperti itu. Sejumlah tokoh Demokrat sendiri mengatakan bahwa sebenarnya dinamika politik itu hanya perlu diselesaikan secara internal. Kalau sudah membesar seperti ini, bukan popularitas yang diperoleh AHY, namun sebaliknya semakin diragukan kemahirannya dalam bermain politik tingkat tinggi dan bersuhu tinggi pula. Bahwa AHY berambisi menjadi Presiden RI itu sudah menjadi pengetahuan publik. Sah dan tidak ada yang salah dalam keinginan semacam ini. Sebab semua warga negara yang masih memiliki saraf berhak mencalonkan diri untuk jadi presiden. Namun posisi AHY dalam hal menjadi menarik, sebab dia itu masih tergolong muda, wajah dan penampilannya juga masih terkesan imut-imut. Sudah dibantu brewok pun masih tetap nampak unyu-unyu dan menggemaskan kaum hawa. AHY mungkin butuh waktu 10 tahun lagi supaya brewok dianggap matang dan berwibawa sebagaimana Surya Paloh ketum Nasdem. Tetapi yang paling disesalkan adalah mengapa AHY harus meninggalkan dinas kemiliterannya dengan pangkat yang masih nanggung. Padahal buat orang cerdas semacam dia, anak jenderal presiden pula,
Karir mulus dan cemerlang di kemiliteran bukan sesuatu yang mustahil. Peluang untuk menjadi petinggi di institusi itu terbuka lebar, dan setelah pensiun dari militer dengan pangkat jenderal, itu saat yang ideal merambah ke politik, menjadi capres. Disinilah DNA presiden itu bergejolak dan tak seorang pun dapat mengganjalnya. Namun sayang sekali tahapan-tahapan itu diloncati sehingga jalan pun tertatih-tatih dan bahkan nyaris terjerembab. Namun ada satu hal yang mengganjal yang boleh disebut pula sebagai karma, tapi tidak ada kaitannya dengan Ahok. Tahun 2009 waktu SBY menjadi presiden, dalam acara pelepasan lulusan Akademi Militer di Surabaya, ia berpesan bahwa perwira lulusan Akademi TNI dan Polri harusnya berkeinginan untuk menjadi jenderal, laksamana atau marsekal demi pengabdian yang lebih luas bagi negara. Yang tidak benar kalau kalian memasuki Akademi TNI, polisi, lantas cita-citanya ingin menjadi bupati, wali kota, gubernur, pengusaha dan lainnya. Tidak tepat, demikian kata SBY. Tapi 2017 SBY melanggar petuahnya itu dengan cara membiarkan putranya AHY menjadi cagup DKI. Upaya menjadi gubernur pun kandas pula strategi menjadikan balai kota sebagai batu loncatan ke istana. Selanjutnya AHY mencoba dari posisinya sebagai ketum Demokrat. Namun sepertinya beliau masih terlalu hijau dan lugu dengan kedudukan ini. Prahara yang sedang menimpa partai itu tentu sangat berdampak pada elektabilitas dan popularitas, maka langkah dan ambisinya menjadi RI 1 terhalang bukit terjal karena karma. Wallahu a'lam bishawab. Artikel ini ditulis oleh Panjataha. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam